Baik, tadi sudah disampaikan ya bahwa hipertensi ini biasanya tidak menunjukkan gejala pada tanda-tanda hipertensi awal. Namun, jika hipertensi tersebut sudah masuk grade yang tinggi, grade 2, bahkan hipertensi emergensi, tentu menimbulkan gejala yang tidak nyaman di tubuh. Paling sering biasanya gejala pusing atau sakit kepala, kemudian juga gejala nyeri di daerah belakang leher, di daerah pundak. Bisa juga timbul gejala dari kelainan neurologis seperti rasa kebas di kaki, tangan, rasa kesemutan. Kemudian jika sudah berat, ada juga gejala yang mengganggu kognitif seperti gejala-gejala demensia, pusing, linglung, nyeri dada juga bisa disebabkan karena sudah terjadi kerusakan pada arteri koroner di jantung. Gejala yang lebih berat apabila terjadi stroke itu juga bisa menyebabkan kelemahan pada area sisi sebelah badan dan juga gejala yang diakibatkan oleh penyakit ginjal yang disebabkan oleh hipertensi lama seperti nyeri di belakang pinggang, juga ada bengkak di area tubuh bagian bawah. Dan gangguan penglihatan dapat terjadi apabila hipertensi tersebut sudah merusak area pembuluh darah di mata dan juga syaraf-syaraf kecil yang berada di mata. Jika seseorang tidak menangani hipertensi secara cepat, tentu hipertensi tersebut akan menjadi tekanan darah yang tidak terkontrol. Tadi di awal sudah sempat disebutkan bahwa ada beberapa komplikasi yang dapat timbul dari hipertensi tersebut. Yang pertama, yang paling ringan yaitu permasalahan di syaraf. Itu bisa menyebabkan kelainan syaraf perifer seperti rasa kebas, bahkan tidak bisa merasa pada area-area di ekstremitas seperti di tangan atau di kaki. Kemudian yang agak berat seperti penurunan penglihatan karena pecahnya pembuluh darah di mata, kemudian juga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak dikarenakan tekanan darah yang begitu tinggi, kerusakan pembuluh darah, bisa terjadi penyumbatan pada area arteri koroner jantung, bisa terjadi pecah pembuluh darah koroner yang menyebabkan nyeri dada yang hebat dan serangan jantung yang tentunya bisa berakhir pada kehilangan nyawa seseorang. Kemudian permasalahan lain seperti bocornya proses penyaringan di ginjal yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Tentunya hal tersebut berbahaya karena ginjal yang kita tahu merupakan organ yang berfungsi untuk penyaringan. Sehingga pada saat ginjal bermasalah, racun-racun dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan secara maksimal dan terakumulasi di dalam tubuh. Ada dua hal yang harus diperhatikan apabila seseorang terkena hipertensi. Tentunya yang pertama perubahan gaya hidup dan yang kedua terapi secara medis atau obat-obatan. Perubahan gaya hidup, apa yang harus dilakukan pertama? Yang pertama adalah konsumsi makanan yang sehat dengan diet rendah garam. Kenapa? Karena garam merupakan senyawa utama yang bisa menarik cairan sehingga meningkatkan tekanan darah. Konsumsi garam maksimal setengah sendok teh 1 hari. Tidak lebih dari itu. Kemudian olahraga yang teratur dengan olahraga yang rutin sekitar 2-3 kali dalam seminggu, intensitas 30-1 jam sehari bisa memperbaiki kualitas peredaran darah, kualitas jantung, juga menurunkan resiko tekanan darah. Lalu istirahat yang cukup 6-8 jam 1 hari dan mengelola stres dengan baik karena pada saat stres, hormonal di dalam otak kita akan mengeluarkan senyawa yang bersifat meningkatkan denyut jantung sehingga otomatis akan berkorelasi dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian menghindari asap rokok baik secara aktif maupun pasif, menghindari konsumsi alkohol dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air dengan cukup, air putih sekitar 1,5-2 liter per hari. Kemudian untuk terapi medis sendiri ada beberapa regimen obat yang bisa digunakan, diuretik, calcium channel blocker, ACE inhibitor, kemudian kalsium antagonis dan beberapa regimen obat lainnya yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga profesional kesehatan.